Good morning, students. How are you today? I hope that all of you are in good condition. Stay safety, stay healthy, and stay at home. Well, guys, welcome to my YouTube channel. It's me here, I'm Badriatul Muniroh, but you can call me Miss Badriah. Today's lesson, we are going to talk about recount text that tells the historical events in the past. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang historical recount text. Nah, sebagai generasi zaman sekarang nih, tentunya kalian tidak boleh melupakan apa itu sejarah. Bahkan, Bapak Presiden pertama kita pun pernah berkata demikian. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi penting bagi kita untuk belajar tentang history, belajar tentang sejarah. Well, are you ready to start our learning for today? Let's get started. Nah, let's start by the definition first. The definition. What is recount text? Apa sih recount text itu? Sebelum kita belajar jenis recount text tentang historical, jadi kita harus pertama tahu apa sih pengertian dari recount text? Recount text is a text that tells about an event or experience in the past. Jadi, teks recount di sini adalah sebuah jenis teks yang menceritakan tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lampau. Jadi, menceritakan tentang pengalaman pribadi kalian di masa lampau atau pengalaman orang lain. Jadi, experience or event, kejadian di masa lampau. Contohnya nih, my holiday, liburanku. Nah, di situ kita bercerita tentang liburan yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi, kalau teks itu bercerita tentang pengalaman di masa lampau, itu termasuk ke dalam jenis teks recount text. Benar. Kemudian, historical recount text is a text that tells about historical event in the past so that people will know about the important event in the past. Jadi, historical recount text di sini adalah sebuah jenis teks yang menceritakan tentang suatu kejadian bersejarah di masa lampau. Seperti itu ya. Jadi, perbedaannya apa? Kalau recount text di sini hanya menjelaskan tentang experience in the past, pengalaman di masa lampau. Kalau historical recount text adalah historical event in the past. Jadi ada kata history di sini, kejadian bersejarah di masa lampau. Oke, sudah paham ya tentang definisinya? Kita beranjak ke slide selanjutnya, yakni tentang purpose. Purpose adalah tujuannya. Nah, apa sih tujuan teks ini ditulis? What is the purpose of this text? Apa sih tujuan dari teks ini? The text is written for. Teks ini ditulis dengan tujuan untuk the first, to retell something unforgettable. Untuk menceritakan kembali sesuatu yang tak terlupakan. Ya namanya sejarah ya, tentunya sesuatu yang tidak dapat dilupakan. Jadi untuk menceritakan kembali sesuatu yang tak terlupakan. And the second, to make the readers learn something. Untuk membuat pembaca itu belajar akan sesuatu. Nah, dari sejarah biasanya kita kan belajar moral-moralnya. Jadi, tujuan dari historical recount text di sini juga untuk membuat pembaca itu belajar tentang sesuatu. Paham ya tentang tujuannya ya? Oke, next ke slide selanjutnya. Well, generic structure. Nah, generic structure di sini jika diibaratkan dengan tubuh, nah, itu pasti ada kepalanya, kemudian ada badannya, ada kakinya. Ibarat dengan teks itu juga seperti itu. Di atas biasanya ada title-nya, ada judulnya. Kemudian di paragraf pertama biasanya itu disebut sebagai orientation. Nah, orientation.
Orientation di sini biasanya itu berisi tentang who, where, and when. Jadi pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. For the example, the Kartini Day, hari Kartini. Biasanya nih di paragraf pertama itu menjelaskan tentang siapa, yakni Raden Ajeng Kartini. Di mana? Di people in Indonesia. Jadi di Indonesia ceritanya ini, sejarahnya. Kemudian, when, kapan? Every 21 of April. Setiap tanggal 21 April itu disebut sebagai hari Kartini. Paham ya tentang orientation ya? Well, next. Events. Nah, badannya nih, udah masuk ke badannya. Paragraf selanjutnya setelah orientation itu biasanya disebut sebagai events. Events di sini adalah the chronological order. Rangkaian peristiwa di dalam cerita. Contohnya, di hari Kartini biasanya itu dijelaskan dari pertama lahir, misalnya Raden Ajeng Kartini lahir tahun berapa. Kemudian dia menikah dengan Adipati Joyodiningrat tahun berapa. Pai dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. Pada tanggal 17 September 1904. Jadi runtut ya, jadi dari pertama beliau lahir sampai kemudian beliau meninggal. Kemudian, paragraf selanjutnya setelah events itu biasanya reorientation. Nah, reorientation di sini itu biasanya berisi tentang the value or the writer's statement. Berisi kesan dari peristiwa yang telah dialami. For the example, in the Kartini Day, now Kartini has gone, but her spirit and dream will always be in our heart. Jadi, Kartini hari ini memang sudah tiada, tetapi semangatnya dan mimpi-mimpinya akan selalu di dalam hati kita. Jadi, di paragraf terakhir itu biasanya berisi tentang moral value, nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari sejarahnya itu. Paham ya tentang unit structure? Well, we move to the next slide, that is language features, struktur kebahasaannya, ciri-ciri dari historical recount text. Yang pertama, common lah ya, kalau kita ingin menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, maka tenses yang digunakan juga menggunakan yang di masa lampau. Contohnya seperti simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Nah, di sini Miss menggunakan yang simple past tense. Bentuknya seperti apa, Miss? Nah, ada dua kategori. Ada yang verbal, ada juga yang nominal. Kalau verbal itu berarti subject plus verb to menggunakan kata kerja bentuk kedua plus object. Sedangkan yang nominal biasanya setelah subject itu diikuti dengan to be. To be dari past itu was or were plus ana. What is ana? Adjective, noun, and adverb plus object. Jadi, setelah subjek jika ada to be, kemudian ada kata sifat, ada kata benda, dan ada kata keterangan, maka termasuk ke dalam nominal. Contohnya, yang pertama, Kartini was born in 1879, 21 of April in Mayong, Jepara. Nah, ada kata was. Was di sini subjeknya adalah Kartini. Subjeknya adalah Kartini. Kartini adalah perempuan, maka tunggal. Jadi menggunakan was. Born di sini adalah kata benda. Jadi harus diikuti dengan to be sebelumnya. Termasuk ke dalam kategori nominal. Kemudian yang bentuk verbal di sini ada dua contohnya, ada got dan past. Got di sini adalah kata kerja bentuk kedua dari kata get, memperoleh. Jadi she get better education. Dia memperoleh pendidikan yang lebih baik. Kemudian past. Past di sini itu adalah bentuk kedua dari kata kerja pass. Passed away, meninggal ya. Tinggal menambah ed di sini. Passed away itu adalah past tense. Paham ya tentang past tense ya? Kemudian adverb of time-nya, kata keterangan waktu. Adverb of time.
kata keterangan waktunya. Nah, biasanya kalau masa lampau-lampau itu juga menggunakan yang lalu-lalu. Last week, last month, last year, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 5 months ago, 5 bulan yang lalu, and etc. dan lain sebagainya. Paham ya? Well, ciri ketiga selanjutnya adalah menggunakan action verb. Menggunakan kata kerja aksi. Play, bermain. Work, bekerja. Spend, menghabiskan. Talk itu dari kata buy, membeli, dan lain sebagainya. Jadi yang keempat itu biasanya conjunction, kata penghubung. Nah, tadi kan di events itu ada the chronological order, runtutan cerita. Nah, biar ceritanya itu menjadi runtut, jadi harus menggunakan conjunction, kata penghubung. After that, setelah itu, dan kemudian next, selanjutnya, finally, akhirnya, dan lain sebagainya. Jadi biar ceritanya itu menjadi runtut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang definisinya, kemudian purpose, tujuannya, generic structure, dan yang terakhir yakni language features. Nah, di sini contoh historical context-nya. Sudah dibahas tadi ya, diibaratkan dengan badan. Yang pertama itu ada kepalanya, ada title dan orientation. Nah, title di sini itu biasanya judul, The Kartini Day, Hari Kartini. Di orientation di kepalanya, paragraf pertama itu biasanya berisi tentang apa tadi? Who, when, and where. Siapa? Yakni Raden Ajeng Kartini. Kapan? 21 April. Kemudian di mana? Di Indonesia. Paham ya? Kemudian di events itu biasanya the chronological order, runtutan ceritanya dimulai dari Kartini lahir, was born. Kemudian her father, pengenalan ayahnya, her mother. Nah, ada 2 paragraf di sini yang termasuk events. Pokoknya itu runtutan cerita dari beliau lahir sampai dia tutup usia. Seperti itu ya. Kemudian di reorientation. Itu biasanya berisi tentang moral value. Pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, contohnya di sini. Tetapi semangat dan mimpi-mimpinya akan selalu ada pada hati kita. Nah, seperti itu ya, paham ya? Contoh historical context. Oke, karena kita sudah belajar tentang historical context, maka tugas selanjutnya make a historical context, identify the generic structure, make it PDF document, dan send it to Google Classroom. Buatlah sebuah teks historical recount, identifikasi generic structure-nya, kirim dalam bentuk dokumen PDF pada GC. Jadi buat seperti ini, ada title-nya, orientation-nya itu di mana, events, dan reorientation-nya. Ditulis pada kertas, kemudian jadikan dalam bentuk PDF dokumen, kirim ke Google Classroom. Nah, di Google Classroom juga ada link quizzes, ada quiz buat kalian. Tidak banyak, mungkin hanya 5 soal di quiz itu. Silahkan klik linknya, ada soal-soalnya, silahkan dikerjakan. Kemudian submit it in Google Classroom. Ya, jadi tugasnya ada 2. Mengerjakan tugas quizzes, soal-soal di quizzes, dan membuat historical context, kemudian identifikasi, generic structure-nya, bentuk dalam dokumen PDF, kemudian kirim ke Google Classroom. Well, maybe that's all for our learning for today. Thanks for your nice attention. Study hard, jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. See you in the next material. Goodbye.